Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis teknikal ya. Ada 4 saham yang akan kita analisis bersama. Dimana saham-saham sini bisa dibilang ya ada beberapa yang emang saya pilihkan dan kemudian beberapa yang emang lagi rame dibahas ya atau lagi rame diperbincangkan. Oke, di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti ketika open market apakah kita yang masih punya masih tetap bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke harga selanjutnya? Apakah kita sudah harus siap-siap untuk take profit di mana dia sudah berada di area resistennya atau malah ternyata kita sudah cut loss atau sudah harus cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kita yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa masuk atau kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih baik lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa share-share dengan member-member yang lain dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham HAIS. Oke, HAIS ini luar biasa ya, dimana dia ketika kemarin saya pernah memberikan kode di grup ya di sini. Di grup itu di tanggal 17 Mei ya di sini. Saya besarkan dulu. Di sini tanggal 17 Mei saya memberikan HAIS menguat terus, jangan luput, tunggu retestnya baru sikat, saya bilang. Terus ini HAIS ini namanya ciri-ciri reversal dari downtrend ke arah uptrend, dimana dia sudah berhasil breakout dari resistance trendline downtrendnya ini dan kemudian sudah berada di atas area ini dan kemudian sudah berada di atas MA50-nya. Oke, di sini sekitar tanggal 17 Mei ya. Oke, 17 Mei itu di sini. Mana 17 Mei itu? Oke, di candle ini ya berarti ya. Candle ini dia menguat sekitar 10,19%. Berarti kalau dari sini misal kita masuk aja di sini misal di 13 Mei ini, berarti kalau dari 13 Mei ini dia ketika dia sudah mulai breakout dan kemudian dia sampai ke harga sekarang atau harga tertingginya di harga, kalau candle yang ini di harga tertinggi adalah di harga 362 ya. Jadi dengan persentase sudah naik sekitar hampir 70%-an dan kemudian dia kemarin turun sampai di harga 306 ya. Oke. Nah, sekarang berarti bisa dibilang dia di sini pola reversalnya sudah mulai valid ya, atau bisa dibilang MA50-nya juga sudah mulai mengikuti atau terbentuk atau mengarah ke atas seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat juga di sini ada support trendline uptrendnya, di mana di sini lower awalnya dan kemudian ini adalah lower high-nya. Oke, sekarang jadi mungkin pada bingung ya di mana kalau harga saat ini di mana kita titik entry-nya. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini, oke ini resisten trendline downtrend saya hapus aja dulu ya. Karena kan sudah kelewatan ya, udah lewat. Oke, jadi kita lupakan masa lalu dan kemudian kita cari resisten selanjutnya. Di sini ada resistennya. Oke, berarti di sini resistennya sudah di breakout ya di candle yang ini tanggal 31 Mei dengan volume yang kuat, dengan dia naik sekitar 17,21% ya, dan kemudian dia lanjut naik di candle ini di tanggal 2 naik 13% juga dan kemudian reject di candle ini. Berarti kalau kita lihat kalau untuk sampai ke sini bisa dibilang masih lumayan jauh ya. Di sini kita lihat masih ada sekitar 10%-an lagi. Oke, kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, kalau kita jeli di area sini, di sini ada gap down ya. Di sini bisa kita lihat di candle ini tanggal 6 September ini, di mana dia closingnya di harga 302 dan kemudian di candle yang ini openingnya di harga 298. Berarti di sini ada selisih antara antara closing di candle sebelumnya dan opening di candle saat itu ya. Oke, berarti di sini tanggal 6 dan tanggal 7 ada perbedaan opening dan closing ya di sini. Jadi terbentuklah gap down seperti ini di mana harganya lanjut opennya lebih rendah dibandingkan dengan closing di candle sebelumnya di sini. Oke, di sini bisa kita buat gap ya. Oke, di sini kita buat area aja seperti ini. Dan kita tarik ke sana. Nah, ternyata gap ini juga pernah menjadi area resisten juga ya di candle ini, bisa kita lihat ya.
Nah, ini secara kebetulan juga di sini saya hapus dulu. Nah, ketika di candle yang ini, di candle 27 Mei ini, dia kemarin sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 302, dan area ini juga saya buat tadi di batas atasnya di harga 302, dan kemudian yang candle yang ini di mana batas atasnya atau pernah menyentuh harga tertingginya adalah di harga 298 ya. Dan kemudian ternyata emang kalau area ini di mana batas bawahnya adalah harga 298. Ini tadi tidak ada yang saya sengaja, dan ternyata kalau saya tarik seperti ini emang ternyata gap ini emang kan di sini batas batas atau harga closingnya adalah di harga 302, dan gap yang ini atau candle yang ini dia opennya di harga 298, dan ternyata di sini ada hubungannya ya di sini. Oke, berarti kalau di sini kita lihat sendiri jaraknya antara ini dan ini adalah sekitar atau sampai bawah aja adalah sekitar 9,46%. Oke, jadi di sini bisa kita lihat kalau saya simpulkan secara teknikalnya berarti di sini dia sedang retest ya. Dimana di candle ini dia berhasil breakout dari area resisten ini, resisten 302, dan kemudian dia di sini saat ini sedang retest dengan volume yang bisa dibilang walaupun sudah cukup besar tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan volume breakoutnya dengan volume breakoutnya. Oke, berarti di sini kita akan buat untuk risk rewardnya, kita lihat atau kita cari resisten selanjutnya dulu. Oke, mungkin resisten terdekatnya di yang ini aja dulu ya, ekor ini aja dulu ya. Oke, di sini kita buat resistennya. Nah, coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closing kemarin. Nah, di sini saya akan buat dua batasan cut loss ya. Jadi batasan cut loss yang pertama kalau kita masuk hari ini atau di hari Senin ini, batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal ini kan batas bawahnya di harga 298, dan batasan cut loss kita di harga 296 aja untuk pilihan cut loss pertama dengan presentasi 3,27%, dan resisten terdekat kita mungkin ada di sini ya di harga 362 dengan presentasi 18,30%. Dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin ya di harga 306, dan batasan cut loss kita yang pertama adalah di harga 296 dengan presentasi 3,27%, dan batasan cut loss kita kedua adalah di area sini ya di harga 268 dengan presentasi cut loss kita adalah 12,42%, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya ya. Oke, jadi di sini tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau emang mau masuk di harga closing kemarin, di harga closing kemarin kita ada dua pilihan cut loss ya. Pilihan cut loss pertama adalah di bawah area sini, di bawah harga 298, dan pilihan kedua adalah di bawah harga 270 ya. Tentunya kalau di bawah harga 270 kita harus tahu kalau kita cut loss di situ berarti presentasi cut loss kita sudah lebih dari 10%. Jadi tentukan pilihan kalian. Tapi kalau saya pribadi ya mungkin saya pilih yang kedua ini ya, dimana ada kemungkinan kalau nanti sumpah dia emang turun sampai ke area sini, di sini juga MA50 nya akan mendekati area sini, jadi ada kemungkinan akan masih tertahan di MA50 nya. Oke, seperti itu ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Untuk resistennya kita tetap aja di sini nggak berubah di harga 362 untuk target pertamanya untuk saham HIS ini. Kalau seumpama kita harga 362 ini berhasil di breakout, kita bisa hold terus, di mana dia ada target selanjutnya adalah di harga 468, di mana itu adalah titik tertingginya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham HIS, di mana kita sekarang atau bisa dibilang kondisinya saat ini dia sedang berada di area retest untuk meretest area support gapnya yang sebelumnya adalah resisten gap yang berhasil di breakout, dan kemudian saat ini sedang retest dengan volume yang bisa dibilang cukup besar, tapi bisa dibilang masih lebih kecil dibandingkan dengan volume ketika dia breakout kemarin di sini. Oke, jadi kita kalau mau masuk juga masih aman. Dan kalau yang masih punya juga masih bisa kita hold terus ya, selagi dia dengan mungkin ya untuk saat ini mungkin selagi dia masih berada di harga 298 kita masih aman ya. Tapi kalau semua 298 di breakdown atau dijebol, kita bisa keluar dulu aja. Untuk yang profit kita bisa amankan aja profit yang udah kita dapat ya. Tapi kalau yang belum profit ya mungkin terserah ya mau keluar di mana, di harga di bawah harga 298 atau di bawah harga 270-nya ini. Oke, tentukan pilihan kalian masing-masing ya di sini. Selanjutnya kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, di sini dia juga bisa dibilang sudah mental ya, sudah mental dari resisten. Ini resistennya berapa ya? Resisten 83 ya di sini, 83, dan kemudian dia belum sampai 83 baru menyentuh 77 udah kembali turun lagi. Oke, di sini ada
garis kuningnya kalau kita lihat dari sebelumnya ketika di sini hampir terbentuk pola dead cross, tapi ternyata dia kembali mantul lagi. Apakah di sini nanti dia ketika menyentuh garis kuning ini apakah dia akan ngejebol ke bawah ataukah dia akan mantul lagi ke atas, kita lihat aja nanti ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang mau masuk kita pastikan kita tentukan dulu pilihan cut loss kita di mana, mau di sini atau di sini ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Bian. Nah, saham Bian ini pernah menyentuh atau sudah menyentuh harga 56.625 ya, dimana di sini saham ini sendiri pernah saya post dulu ketika di tanggal 9 Mei ya. 9 Mei ya. Oke, di sini 9 Mei saya rekomendasikan di sini ada calon saham beggar dari AALI, BRMS, Bian. Ada 3 ya, di sini ada 3. AALI, BRMS dan Bian. Dan sini Bian saya proyeksikan dia akan sampai ke area resisten berapa nih? 56.625 di sini. Dan naik sekitar 43% kalau kita ambil di area supportnya sini ya. Nah, di sini jadi tanggal 9 itu dia ternyata di candle ini ya, terakhir kemarin ya. Ya, candle ini ya. Nah, jadi di sini saya buat saya buat kesimpulan, jadi kita bisa tunggu di area supportnya sini atau kita tunggu dia breakout dari area resisten ini. Ternyata dia di sini di candle ini dia breakout dan kemudian retest di area sini, baru ternyata dia sampai ke harga atau ke area 56 ribuan ini. Berarti dia sampai ke target ya, yang saya targetkan dari menggunakan bantuan Fibonacci ekstensinya. Oke, kalau nggak percaya nanti kalian bisa cari aja untuk video yang ini ya. Jadi calon beggar ini kita klik aja, ketik aja saham calon beggar seperti ini. Nah, nanti kalian bisa dengarkan sendiri di mana saya katakan kita bisa tunggu di area supportnya sini atau kita tunggu ketika dia berhasil breakout dari resisten 45.100. Oke, berarti kondisinya saat ini kalau kita lihat sendiri di sini dia saat ini sedang berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Kalau untuk yang masih punya mungkin di sini agak rawan ya. Oke, mungkin di sini saya buatkan aja untuk yang masih punya aja terlebih dahulu ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Untuk kalian yang masih punya, jadi selagi dia masih berada di atas area sini, di atas harga 52.475, di mana itu adalah area rejection sebelumnya, dan kemudian di sini masih tertahan dan kemudian berhasil di breakout dan kemudian retest di sini ya. Retest di sini dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, jadi yang masih memegang saham ini masih ada kemungkinan dia akan lanjut atau menyentuh harga 56.000 ini lagi ya, dimana masih ada kemungkinan dia naik sekitar 33,81%. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 52.475, kita bisa keluar dulu aja. Untuk yang profit kita amankan aja profit yang masih kita dapat. Tapi kalau yang masih belum profit ya ketika dia ngejebol area sini berarti dia masih ada kemungkinan dia akan turun ke area sini, jadi minus sekitar 5% lagi. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau mau amannya mending keluar aja dulu ketika dia di sini ya, di area sini. Dan yang belum punya, kalau menurut saya jadi ya tunggu aja di area sini. Misal kalau yang belum punya kita tunggu di sini, batasan cut loss kita buat 1 tick aja di bawah area sini misalnya. Dan resisten target kita di sini. Jadi misal kita masuk di area sini ya, di harga 52.950 dan target kita adalah di harga 56.625 ini dengan persentase sekitar 7%-an, dan batasan cut loss kita buat aja di harga 52.300 dengan persentase 1,23% ya untuk saham Bian ini. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya ya mungkin ini tadi ya, target kita juga sama di area sini di 56.625 ini. Kalau seumpama di breakout atau bertahan, closingnya bertahan di atas area sini, jangan dijual, kita hold aja terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk saham Bian ini kita bisa hold terus kalau dia berhasil breakout untuk yang punya. Tapi kalau semua dia nanti reject dari sini, dari harga 52.475, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia ada kemungkinan akan retest ke area support sebelumnya ya. Oke, seperti dan untuk yang masih punya kita sabar aja, kita tunggu aja dia kembali ke area support 52.850 ini, atau kita tunggu dia breakout dari harga 56.625, dimana saat ini sendiri dia sedang berada di posisi tengah-tengah ya, antara support dan area resistennya. Oke, seperti itu ya untuk saham Bian ini. Selanjutnya ada saham SMRA.
Nah, SMRA ini kalau secara trennya sendiri masih bergerak downtrend, di mana MA50 berada di bawah MA200 dan candle-candle juga berada di bawah MA50-nya. Dan kalau kita lihat sendiri saat ini dia sedang berada di area masih berada di area support terkuatnya, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan kemudian di sini adalah area pantulannya dan di sini juga adalah area pantulannya. Berarti ini adalah area supportnya. Coba kalau kita lihat sendiri untuk kita masuk misal di sini sebenarnya masih bagus ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan cuman di sini resisten kita agak tipis ya. Karena tipisnya kenapa? Karena tipisnya itu kita masih ada MA50 yang berfungsi atau bertugas menjadi area resisten. Jadi kalau kita masuk bisa dibilang presentasi take profit kita cuma 4,41% dengan batasan cut loss kita sekitar 5%-an lebih ya. Jadi di sini kita masuk di harga closing kemarin di harga 680 dan take profit kita adalah di harga 710 dengan presentasi 4,41% dan batasan cut loss kita di harga 645 dengan presentasi cut loss-nya 5,15%. Tentunya untuk yang belum punya saham ini bisa saya katakan mending skip dulu atau kita cari aja saham-saham yang lain ya. Tapi kalau emang mau masuk, jadi bisa perhatikan di area resisten MA50-nya. Kalau MA50-nya di reject, kita bisa keluar dulu aja. Tapi kalau semua MA50-nya di breakout dan dia bertahan di atas MA50, kita bisa hold dulu, dimana ada kemungkinan itu adalah terbentuk pola reversalnya atau akan kembali ke area resisten selanjutnya di sini. Dimana kalau bisa kita lihat seperti ini ya. Ini saya bersihkan dulu, MA-nya saya bersihkan. Ini saya hapus dulu. Kalau kita lihat sekilas, ini adalah area sideways-nya saham SMRA ya, dimana di sini naik dan kemudian diturun dan naik lagi dan diturun dan di sini bisa bilang bergerak sideways kecil ya di area sini dan kemudian saat ini sedang berada di area support terkuatnya. Jadi kalau seumpama dia nanti berhasil nge-breakout MA50-nya, nggak menutup kemungkinan dia akan lanjut ke area sini, dimana itu adalah area sideways-nya saham SMRA ini ya. Tapi kalau seumpama dia ngejebol area support terkuatnya ini, udah berarti dia akan lanjut turun atau bisa dibilang pola sideways ini gagal ya. Oke, kita lihat di sini juga kita bisa tarik garis seperti ini. Oke, mungkin seperti ini aja. Jadi saya simpulkan kalau emang mau masuk ke saham SMRA ini, mungkin kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini dan kemudian dia berhasil breakout dari area ini ya. Oke, jadi kita tunggu aja dia berada di atas area sini. Kalau kita lihat di sini MA-nya, oke, berarti di sini siap, berarti seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area ini ya. Di sini dia breakout sini dan kemudian retest di sini dan kemudian dia naik ke sini. Oke, jadi ada kemungkinan kalau dia seumpama dia nanti sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, saya tandain dulu seperti ini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari sini dan kemudian dia berhasil breakout juga dari area ini dan kemudian dia retest di sini, kita bisa mulai ambil ya. Berarti di situ adalah pola atau pembentukan pola reversalnya di mana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini dan kemudian kalau kita lihat sendiri di sini resisten trendline downtrendnya sejajar dengan MA50-nya. Berarti kalau sudah di breakout di sini resisten trendline downtrend ini otomatis dia sudah berada di atas MA50-nya dan kita tunggu dia berhasil breakout juga dari harga 730 di mana itu adalah area resisten terdekatnya di sini. Oke, dan kemudian batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 720-an ya. Jadi misal sini saya hapus. Jadi misal kita tunggu di sini. Misal kita ambil di harga berapa tadi? Di harga 735 ya. Dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten kita mungkin terdekatnya di area sini ya. Oke, dimana itu adalah area resisten dan di sini ada di sini adalah area support sebelumnya dan di sini adalah area resisten selanjutnya. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini adalah target terdekat kita. Jadi kalau seumpama kita tunggu dia breakout dari area sini, kita ambil misal di harga 735 dan batasan cut loss kita di satu tick aja di bawah area sini misal di harga 720 atau nanti kita buat aja di bawah MA50-nya. Jadi kita maksimalkan aja di harga 710 ya misalnya.
Anggap aja nanti MA-nya di harga 705 misalnya. 715 misalnya. Jadi kita buat aja di bawah MA 50-nya untuk batasan cut loss-nya, dan untuk target take profit kita adalah di harga 820. Oke, seperti itu ya. Jadi saya simpulkan untuk SMRA ini kita kalau mau masuk kita tunggu aja dia terbentuk pola reversalnya ya. Loh, kok hilang? Nah, terbentuk pola reversalnya di mana dia sudah breakout dari harga 730-nya ya, dan sudah berada di atas MA 50-nya. Dan untuk saat ini sendiri kalau mau masuk sangat-sangat rawan ya. Jadi masih ada kemungkinan atau kecenderungan dia akan ngejebol area supportnya ini. Itu untuk yang masih belum punya ya. Jadi saya simpulkan yang belum punya tunggu dia breakout di harga atau berada di atas harga 730. Dan untuk kalian yang masih punya, kita masih ada harapan ya, selagi dia belum menembus harga 650, kita masih aman untuk hold terus saham SMRA ini. Tapi kalau 650 ditembus, kita keluar dulu aja, dimana harga 650 itu adalah batas bawahnya area ini ya, saham SMRA ini. Kalau ditembus berarti dia akan lanjut ke support selanjutnya, atau trend downtrendnya akan semakin kuat ya. Oke, selanjutnya ada saham DMAS. Oke, kenapa DMAS ini saya pilih? Karena ternyata DMAS ini sudah mulai ada indikasi dia sudah berhasil breakout ya. Pertama, dia breakout dari area sini, di mana area ini adalah area support sebelumnya, dan kemudian support ini sempat ditembus ya, di mana batas atasnya di harga 174 dan batas bawahnya di harga 173. Dan ketika dia breakdown di sini, dan kemudian di sini masih tetap tertahan di bawah area resisten ini ya. Dan kemudian kemarin di candle ini di tanggal 3 Juni kemarin, DMAS ini menguat sekitar 4,62%. Dia berhasil breakout dari area sini atau berhasil bertahan di atas harga 174. Dan kemudian saat ini juga dia sudah berada di atas MA 50, yang menandakan di sini sudah mulai ada indikasi saham DMAS ini akan mengakhiri masa atau fase downtrendnya kalau dia kuat naik lagi ya. Tapi kalau semua dia berhasil atau nanti ternyata turun lagi dari MA 50-nya, ada kemungkinan di sini fase uptrendnya akan bisa dibilang masih menanti ya. Tapi kalau semua dia bertahan terus kuat di atas MA 50-nya, berarti kode awal dari saham DMAS di mana dia sudah memulai fase reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya, di mana dia akan mulai bergerak naik atau memulai fase uptrendnya. Nah, tetapi di sini kemarin dia closingnya di harga 181 ya, dimana berarti dia masih berada di bawah area resisten ini, dimana resisten ini adalah area support sebelumnya di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Ketika dia menyentuh area sini kemudian dia naik, dan kemudian di sini di breakdown ya. Oke, jadi untuk resisten selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 183 untuk batas atasnya, dan batas bawahnya di harga 182. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita tunggu aja dia berada di atas area sini baru kita masuk ya. Misal kita ambil di harga 184, dan batasan cut loss kita buat aja di bawah, mungkin di bawah ini aja lagi ya. Oke, jadi mungkin saya buat ada dua pilihan aja ya. Jadi kalau seumpama dia nanti tapi nanggung ya kalau di bawah MA 50-nya. Oke, mungkin di sini aja kita maksimalkan. Jadi nanti kalau seumpama kita masuk ketika dia breakout, saya buat pilihan aja ya untuk batasan cut loss-nya ya. Jadi untuk batasan cut loss-nya kita nanti untuk pilihan pertama adalah di bawah area sini. Misal satu tick di bawah area sini, dimana area sini kan batas bawahnya di harga 182. Oke, jadi batasan cut loss kita di harga 181, dan untuk resisten terdekat kita adalah di MA 200-nya ini ya, di harga 193. Dan kemudian di sini juga ada area resisten juga sebelumnya ya. Oke, di sini ternyata di sini resistennya adalah di harga 192. Oke, kita ikut aja di sini. Nah, jadi mungkin untuk target terdekatnya adalah di harga 192 dengan presentasi 4,35%, dan batasan cut loss kita yang pertama adalah di harga 181 ya, dengan catatan kita masuk ketika dia sudah berhasil breakout ya. Berhasil breakout, misal kita ambil di harga 184 dengan presentasi cut loss kita adalah 1,63%, dan resisten kita presentasinya adalah 4,35%. Tetapi kalau nanti seumpama harga 192 ini di breakout dan dia bertahan kuat atau closing di atas area sini, atau sekaligus misal bertahan di atas MA 200-nya, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, ada resisten trendline downtrend ini ya di sini. Dan kemudian kalau resisten trend downtrend ini di breakout juga, otomatis kita masih bisa hold terus, berarti pola reversalnya akan valid ya. Berarti untuk pertama dia sudah berada di atas MA 50-nya, dan yang kedua dia sudah berada di atas MA 200-nya atau ngejebol MA 200-nya. Dan kemudian kalau dia bertahan di atas MA 200-nya terus, ada kemungkinan
MA50 akan mengikuti atau akan mulai bergerak ke atas dan akan memotong MA200 yang seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Di sini akan terjadi perpotongan. Akan terbentuk pola golden cross ya di sini. Kalau candle-candle atau harganya bertahan kuat di atas MA 200-nya. Jadi nanti kalau sumpah kita masuk di harga 184 dan kemudian dia naik dan bertahan di atas MA 200-nya, kita bisa hold terus, dan selagi dia masih kuat di atas MA 200 kita hold terus aja selagi dia masih berada di atas itu, maka akan terbentuk kode yang ketiga di mana akan terbentuk pola golden cross seperti ini, maka akan terbentuklah pola reversal yang valid ya dari saham DMAS ini ya, dimana dia sudah mengakhiri fase downtrendnya dan akan memulai fase uptrendnya kembali. Dimana di sini kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, DMAS ini sering membagikan dividen sebanyak 2 kali ya dalam setahun. Jadi mungkin di sini sudah mulai diincar untuk saham DMAS ini, dimana mungkin nanti bulan, kalau dari pola sebelumnya dia bulan Mei ya untuk pembagian dividennya, Mei dan Desember. Dan kemudian di bulan Mei ini dia belum bagi dividen, mungkin di bulan Juni ini atau di bulan Juli nanti, dimana berarti dia sudah mulai diincar, dimana yang beli saham DMAS ini sudah mulai mengincar dividennya akan dibagikan saham DMAS, dimana kalau kita saya lihat, kalau saya nggak salah ingat ya, dimana dividen yieldnya saham DMAS ini sekitar 6, berapa persen gitu. Oke, jadi lumayan tinggi juga ya, dengan harga yang bisa dibilang receh seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk saham DMAS ini, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 183-nya ya. Oke, seperti itu. Dan untuk yang masih punya, ya mungkin ini ada harapan kita ya, dimana dia sudah bergerak reversal. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol area sini lagi di bawah atau bergerak di harga 173 ini, kita bisa keluar dulu aja untuk pilihan pertamanya. Tapi kalau seumpama pilihan terakhirnya mungkin ya di sini ya, atau kita maksimalkan aja di ekornya ini. Kalau semua dia ngejebol harga 165, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan berarti pola downtrendnya akan semakin kuat ya kalau semua dia ngejebol harga 165-nya. Itu untuk yang masih punya. Tapi kalau semua nanti dia masih bertahan terus di atas area sini di harga 174 ini, kita masih bisa hold terus aja ya. Oke, seperti itu ya, sudah selesai kita analisa bersama, dimana tadi kalau saya simpulkan kembali, saham HISE tadi saat ini sedang retest untuk meretest resisten gap down yang sebelumnya ya. Jadi nanti kalau yang belum punya, kalau mau masuk silahkan masuk di support gapnya ini. Tapi kalau seumpama support gapnya dijebol, kita bisa masuk ke support resistennya ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian saham Bian ini dia sedang berada di area tengah-tengah di antara resisten Fibonacci ekstensi dan support areanya. Dan kemudian saham SMRA ini ya bisa dibilang kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya, dan DMAS juga sama, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area ini ya, dari resisten area ini di harga 182 ini. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.